Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam keadaan mabuk dan membawa celurit, seorang pria membuat warga Durensawit, Jakarta Timur panik dan geram. Aksi nekat pelaku menghadang pemotor berujung diamankan warga. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Bojonegoro saat petugas menggelar razia rutin. Sejumlah napi terlibat narkoba, melawan petugas dan menyembunyikan barang bukti di atas plafon. Membawa senjata lengkap, puluhan personel gabungan dari Polres dan Brimob Jawa Timur berjaga di pintu masuk Lapas Bojonegoro. Penjagaan ini dilakukan setelah terjadi kericuhan di dalam lapas saat petugas lapas melakukan razia narkotika. Dalam razia rutin itu, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan pil Inex yang disembunyikan di plafon blok hunian. Saat barang tersebut hendak disita, tiba-tiba napi dalam hunian blok A4 dan blok A5 memberontak dan menyerang petugas. Mendapatkan perlawanan, petugas lapas kemudian meminta bantuan pihak kepolisian. Kita melaksanakan operasi, mendapatkan barang terlarang tersebut. Nah, itu kemudian saat kita ambil mendapatkan perlawanan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sabu seberat 364 gram dan pil Inex sebanyak 199 butir. 5 terduga napi yang terlibat kerusuhan diamankan di Mapolres Bojonegoro, sementara 12 napi lainnya dipindahkan ke Lapas Lamongan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku begal sadis bersenjata api yang beraksi di Palembang. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Dua pelaku begal motor ini hanya bisa meringis kesakitan saat digiring ke Polda Sumatera Selatan. Polisi menembak kaki keduanya karena melawan saat ditangkap. Bersama satu rekan yang masih DPO, keduanya merupakan pelaku begal motor yang beraksi sambil membawa senjata api rakitan pada 13 Juli lalu. Pelaku mengadang korban di Jalan Bypass Kelurahan Talang Kepala, Alang-Alang Lebar, Palembang, dan menuduh korban membawa senjata tajam. Untuk mengancam korban, pelaku sempat lepaskan tembakan dari pistol rakitan miliknya hingga korban pasrah, motornya dirampas. Dari penangkapan pelaku, polisi amankan pistol rakitan jenis revolver beserta amunisinya. Polisi juga amankan sepeda motor pelaku. Di Reskrimum Polda Sumsel menambahkan pengungkapan kasus ini merupakan atensi dari pihak Polda menindak kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap seorang pegawai leasing memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Jawabannya seperti apa? Lima orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas.
Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut. Sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei News melaporkan. Heboh 6 remaja putri terlibat keributan saling baku hantam di jalanan. Mirisnya peristiwa itu jadi tontonan warga, pengendara melintas dan viral di media sosial. Viral video aksi duel antar remaja putri di Jalan Senopati, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Total ada 6 remaja putri yang terlibat baku hantam hingga bergelut di aspal jalan. Mirisnya, aksi tak terpuji tersebut tak langsung dihentikan oleh warga yang menyaksikan, melainkan mengabadikannya lewat ponsel. Warga merasa resah karena sebelum insiden terjadi, wilayah tersebut kerap dijadikan tempat nongkrong para remaja sepulang sekolah. Dari penyelidikan polisi di lokasi, diduga tersinggung dengan perkataan temannya. Para remaja putri yang masih SMP ini nekat berduel, sementara motif utama duel dan siapa saja siswa yang terlibat masih diselidiki polisi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang dari pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Guna mencegah aksi serupa terjadi, pihak kepolisian lakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang biasa dijadikan kumpul-kumpul remaja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang menjadi korban kekerasan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini, dan ditelusuri dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, hal yang biasa tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada ke-6 yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang pria menghabisi nyawa istri sirinya di Karimun, Riau. Korban dianiaya secara membabi buta dengan senjata tajam. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh istri sirinya di Karimun, Riau. Pelaku sempat buron selama 2 hari sebelum ditangkap petugas. Aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku di sebuah tanah lapang di samping SMAN 1 Karimun. Korban yang merupakan ibu anak satu itu dianiaya dengan membabi buta. Pada polisi, pelaku yang sudah 2 bulan pisah ranjang itu mengaku cemburu dan sakit hati terhadap korban. Ia membunuh korban menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Tersangka emosi kemudian membawa korban ke
lapangan kosong di samping SMA 1, kemudian melakukan pembunuhan yang dimana rekan-rekan ketahui bahwa jumlah tusukan dari korban sendiri berjumlah 34. Akibat perbuatannya tersangka AR kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews.